selamat datang di channel Busruni. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Oke, kita beri contoh ya. Misalkan 1/3 ditambah dengan 1/3. Maka yang harus kalian lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap. Ingat, pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Ya, jadi yang kita jumlahkan adanya pembilang. Ini 1 ditambah 1, penyebutnya sama, sehingga hasilnya adalah 2/3. Seperti itu. Atau kalau kita bantu dengan kartu pecahan, ini adalah 1/3 ditambah 1/3, ya, maka hasilnya adalah 2/3, ya, sama. Oke, contoh lain. Sekarang kita tidak mulai dari 1, tapi kita mulai dari 2. Nih, 2/4 ditambah dengan 1/4, maka hasilnya adalah 2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Oke, kalau kita pakai kartu pecahan, kita lihat nih 2/4 seperti ini, ya. Lalu ditambahkan lagi dengan 1/4, maka hasilnya menjadi 3/4. Oke, selanjutnya kita juga membahas tentang penjumlahan pecahan pada yang berpenyebut tidak sama atau berbeda. Nih ya, saya beri contoh, misalkan 1/2 ditambah dengan 1/3. Berapakah hasilnya? Apakah kita bisa langsung menjumlahkannya seperti tadi? Coba kita lihat ya, pakai kartu ini ya. Ini 1/2, ini 1/3. Dapatkah kita langsung tahu hasilnya berapa? Tentu tidak. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu pecahan senilainya. Ingat di video selanjutnya ya, di video sebelumnya ya, tentang pecahan senilai, kita tahu bahwa 1/2 nilainya itu sama dengan, nih, berapa coba? Dengan 3/6, ya. Kemudian 1/3 itu nilainya sama dengan 2/6. Maka untuk bisa menjumlahkan mereka, kita harus menuliskan pecahan senilainya dulu. Ini 3/6 ditambah dengan 2/6. Hasilnya adalah 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Kita buktikan ya, ini ada 5 atau tidak nih. 1, 2, 3, 4, 5, ya, sama, 5/6. Oke, soal berikutnya. Ini ada 1, kita tidak mulai dari 1 deh, kita mulai dari 2. 2/4 ditambah 1/2, hasilnya berapa? Oke, coba 2/4 berarti seperti ini. Nah, 1/2 tuh berapa ya? Sama tidak ya seperti itu? Coba kita ingat lagi. 1/2 itu nilainya sama dengan 2/4. Jadi 2/4 ditambah 1/2 sama dengan 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 4/4. Atau kalau kita ingat lagi, itu senilai dengan 1, ya. Coba kita lihat lagi. Nih, ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. 4/4 ternyata sama dengan 1. Oke? Nah, seperti itu. Oke, lalu bagaimana Bu kalau misalkan kita tidak punya kartu pecahan atau nilainya besar? Nah, apakah ada cara lain? Ya, ada. Coba ya, kita lihat dulu nih. Aku akan menerangkannya dengan contoh. Misalkan ya, 2/5
ditambah dengan 3/6, ya kan? Ini kan angkanya besar ya, mungkin si kartu pecahan kamu tidak sampai segini. Nah, 2/5 ditambah 3/6, maka yang harus pertama kita lakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Kita lihat di sini penyebutnya kan berbeda, ya. Maka kita harus menyamakannya dulu. Menyamakannya gimana? Kalau kalian ingat di kelas 4 kalian sudah belajar tentang KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita harus mencari dulu KPK antara 5 dan 6. Kalau kamu lupa, cara paling gampang adalah kita bikin dulu kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Lalu untuk 6, 12, 18, 24, 30. Nah, ternyata di antara kelipatan 6 dan 5 ada yang sama, yaitu 30. Sekarang kita buat semuanya per 30. Kita ingat lagi ya konsep pecahan senilai. Nah, 5 supaya dia menjadi 30, maka dia harus dikalikan 6. Jika 5 ini dikalikan 6, maka 2 ini juga harus dikalikan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke. Kemudian 6 supaya menjadi 30 harus dikalikan 5. Maka 3 yang di sini pun harus kita kalikan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jika penyebutnya sudah sama, barulah kita bisa menjumlahkannya. 12 ditambah 15 per 30 sama dengan 27 per 30. Nah, kalau kalian ingat juga, pecahan ini sepertinya bisa kita sederhanakan loh. Bagaimana caranya? Kita lihat, ini 27 dan 30 ini kan sama-sama kelipatan 3, ya. Kalau kita bagi 3, sama-sama dibagi 3, hasilnya akan 27 dibagi 3 menjadi 9, dan 30 dibagi 3 menjadi 10. Hasilnya adalah 9/10. Ya, jika kalian diminta pecahan yang paling sederhana. Tapi kalau tidak diminta, sampai 27/30 saja juga boleh. Oke, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa membuat kalian lebih mengerti tentang penjumlahan pecahan. Jika masih ada pertanyaan, nanti kita bahas di kelas ya. Oke, selamat mengerjakan latihan.